Enggak, Bapak Ibu, dibuka kameranya. Mau mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita bisa bertemu lagi. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu kurang lebih kita hari ke-41 nih sekarang ini ya. Mau ke hari 42. Alhamdulillah kita sekarang menginjak ke tentang aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini merupakan PKG ya dari PJOK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini durasinya 2 JP ya. Nah, sebelumnya kita tenangkan dulu nih pikirannya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu ya untuk menenangkan pikiran, dengarkan pikiran saya Bapak Ibu dengan tenang. Pikirannya jangan kemana-mana. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Bapak Ibu, siap untuk belajar Bapak Ibu? Siap. Ya, Siapa? Lanjutkan sebelum ke materi, silakan yang akan memimpin doa untuk memimpin doa supaya gimit ini berjalan dengan lancar. Mangga yang mau memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini di siang hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa di dalam hati mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul ya telah memimpin doa di awal. Selanjutnya berdoa sudah, kita ke slide berikutnya. Bapak Ibu biasa ada kesepakatan bersama ya untuk gimit hari ini, yaitu menyalakan kamera ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang Bapak Ibu tidak ada kepentingan yang mendesak, silahkan menyalakan kamera. Mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, Bapak Ibu, masih sepakatkah? Sepakat ya, Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat. Siap. Berikutnya, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi dan yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Maksudnya merefleksikan koneksi antar materi ini, materi yang sudah ke belakang ya Bapak Ibu, dari modul 1, 2, kita direfleksikan di koneksi materi ini. Karena ini merupakan satu kesatuan ya Bapak Ibu. Juga nanti yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Aksi nyata ini nanti dibuat oleh Bapak Ibu ya. Nanti ada tugas-tugasnya di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, agenda kita sesi ini, yang pertama, refleksi koneksi antar materi kurang lebih 30 menit. Nah, terus penjelasan tugas aksi nyata. Nah, maksudnya ini adalah pengantar tugas, penjelasan teknis, nanti saya akan jelaskan bagaimana aksi nyatanya. Terus refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Ini kurang lebih 20 menit. Selanjutnya ada dialog, diskusi, dan tanya jawab.
7 menit, dan diakhiri dengan penutup yaitu 3 menit. Selanjutnya, nah sekarang refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ya. Modul 1 dan 2 mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Silahkan yang pertama nih, sejauh apa pemahaman yang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan ditulis di kolom chat atau juga boleh langsung berbicara raise hand dan saya akan menyuruh Bapak Ibu untuk membuka mic dan menjelaskannya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Atau yang ini aja dulu. Pak Heri, silakan Pak Heri untuk menjelaskan sejauh mana pemahaman yang terkait dengan mengajar PJOK yang efektif. Mangga Pak Heri. Ya, terima kasih. Ada Pak suaranya? Ya. Ya, menurut saya pemahaman terkait keterampilan mengajar yang efektif yaitu mengajar proses yang melibatkan beberapa elemen untuk memastikan siswa dapat memahami dan menerapkan materi yang diajarkan. Adapun beberapa faktor atau elemen yang penting yaitu dalam perencanaan tujuan pembelajaran yang harus matang. Jadi merencanakan sesi pembelajaran dengan jelas, tujuan materinya dan metode pengajarannya yang akan digunakan. Kemudian pengenalan terhadap siswa. Jadi kita harus mengenali karakteristik kebutuhan siswa. Hal ini dapat membantu dalam menyesuaikan metode pengajaran agar lebih relevan dan menarik dalam suasana pembelajaran. Berikutnya penggunaan metode yang variatif. Ini seperti diskusi, kemudian presentasi, dan berbagai gaya pembelajaran siswa. Dan harus juga interaktif. Jadi ada interaksi atau keterlibatan antara guru dengan siswa. Jadi model pembelajaran diskusi lah. Nah, kemudian ada proses umpan balik. Jadi di sini untuk memicu para siswa agar lebih aktif lagi dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Jadi ini hal yang untuk mendukung agar pembelajaran bereksperimen tanpa takut ada yang salah. Jadi semua siswa yang istilahnya diajak diskusi kita pastikan jadi mereka tidak takut apalagi merasa salah ketika mengeluarkan sebuah pendapat. Dan lebih efektif lagi kalau kita sudah memanfaatkan sebuah teknologi. Contohnya seperti penggunaan video dan lain sebagainya. Ini seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Itu tentang mengajar efektifnya. Yang kedua nih, pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak nih, pemahaman Bapak itu dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, apakah sudah mendukung belum ke paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apabila kalau mendukung, apa alasannya? Yang kedua, apakah sudah mendukung nggak Bapak? Apa alasannya kalau mendukung? Kalau tidak, apa ada alasannya apa? Ya, kalau saya biasanya sudah mendukung, Pak. Karena kan untuk sekarang gitu, jadi siswa itu diberi kebebasan. Contohnya saya menggunakan metode apa yang biasanya ya evaluasi lah gitu kan, diskusi gitu. Jadi kita beri kebebasan mereka menilai temannya, gitu, teman sebaya dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih berarti Pak Heri mendukung ya karena udah mempraktekannya kepada peserta didik. Terima kasih Pak Heri. Iya, Pak. Silakan yang lain. Silakan Pak Fajar, mangga untuk buka mic-nya dan memberikan argumentasi. Kalau menurut pandangan saya tentang kedua pertanyaan ini,
Yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bagi saya setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, ternyata itu terkoneksi dan terintegrasi. Nah, pertama kalau nggak salah di modul 1 itu ada pemanfaatan aset, isu-isu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di modul 2 ada strategi mengajar, terus apalagi tadi saya download model pendidikan, keterampilan pedagogi, dan sebagainya. Artinya, ternyata bagi saya, keterampilan mengajar itu adalah buah atau muara dari rangkaian upaya-upaya yang dipaparkan di modul 1 tentang pemanfaatan aset, isu, dan sebagainya. Jadi sebuah produk yang ditampilkan gitu. Jadi ngajar teh ternyata yang saya pahami hari ini tidak hanya ngajar, ternyata banyak juga pendukung lainnya. Selanjutnya yang kedua, insya Allah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar efektif sudah mendukung? Mungkin kalau implementasi saya tidak begitu, maksudnya gini, hanya sebatas di insya Allah dan akan diupayakan. Tentu ketika sudah dipelajari modul 1 dan modul 2, itu merupakan materi-materi yang relevan untuk paradigma baru tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu barangkali, Pak. Siap. Terima kasih Pak Fajar ya. Pak Fajar menyebutkan yang pertama itu dengan mengajar PJOK yang efektif itu udah adanya produk ya yang dihasilkan. Itu yang saya garis bawahi tadi. Terima kasih Pak Fajar. Silakan yang lainnya untuk Raysen, mangga. Ayo. Atau ditunjukkah? Atau diundi? Masa diundi? Yuk, percaya Bapak Ibu jangan takut salah, kemukakan apa yang Bapak Ibu dapatkan nih di Tinggal tina kuliah Pak Asep Budi, Pak Asep Budi. Tina kuliah mah Pak Adita tah, bade ngajawab sih kan. Oh, Pak Adita atau mangga, silakan. Pak Adita udah siap sepertinya. Silakan Pak Adita, percayalah, mangga. Kata Pak Ketua, Pak Adita katanya, siap. Astagfirullah. Teu acan Pak itu. Kala mung panginten yalah. Ya Pak Pasok, silakan. Seadanya aja. Yang saya pahami mah kemarin gitu waktu pembelajaran tentang mengajar yang efektif gitu ya Pak. Intinya mah dari pembelajaran itu saya menemukan aspek-aspek yang 9 itu loh Pak, yang dulu pernah diperagakan gerakan-gerakannya yang 9 yang tentang tujuan pembelajaran yang harus jelas, terus ada keterlibatan aktif peserta didik. Nah, dari ke-9 ini itu menurut saya gitu sudah mewakili tentang bagaimana pembelajaran yang efektif yang harus guru PJOK lakukan gitu di setiap pembelajaran. Nah dari sini juga kita kan mungkin baru beberapa orang lah mungkin atau yang baru pertama kali tahu bahwa pembelajaran efektif itu ternyata aspeknya itu sedemikian rupa gitu. Namun setelah pembelajaran ini ya alhamdulillah kita dapat pengetahuan baru tentang yaitu yang 9 aspek terkait keterampilan mengajar yang efektif. Mungkin yang saya pahami seperti itu, Pak. Menurut Pak Adita, paradigma Pak Adita nih terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, apakah yang pertanyaan kedua ya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan atau belumkah? Kalau saya mungkin sekarang karena baru tahu gitu Pak, baru mencoba beberapa aspek atau kriteria yang belum sepenuhnya gitu Pak, belum sepenuhnya mengajar yang efektif gitu. Cuma saya sedang berusaha untuk mengimplementasikannya di sekolah, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Adita. Mungkin Pak Adita dilihat di paradigmanya itu kan cara pandang Pak Adita mungkin Pak Adita itu sudah ada ya cara pandangnya ya. Mungkin untuk mendasari ilmu teori ya udah yang dipelajari yang tadi. Ya, Pak.
Pak Dita sebutkan 9 aspek itu ya. Ya. Tujuan pembelajaran ya seperti itunya. Mungkin keterlibatan, diferensiasi, umpan balik, konten dan lain-lain lah 9. Terima kasih Pak Dita. Selanjutnya yang lain mangga, baru 3 orang. Karena ini semuanya harus nih. Karena banyak pertanyaan, kalau tidak salah ada beberapa. Pak Komarudin sih kan nama Pak, tos siap tuh. Seri-seri nama Pak Komarudin. Oh siap Pak Komar. Mantap. Enggak Pak Komar. Pak Komar mah kudu dipiwarang wae. Nah, Pak Komar. siap Pak. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dari pembelajaran modul 1 dan pembelajaran model 2 yang saya tangkap dari segi diferensiasi berpusat pada peserta didik dan guru juga memfasilitasi semua proses pembelajaran peserta didik. Di sini juga saya memahami dari modul 1 sampai 2 tentang cara mengajar yang baik dan efektif, yang terutamanya adalah untuk membuat tujuan pembelajaran dulu, arahnya mau kemana, dan berpusat pada peserta didik. Terus paradigma saya terhadap PJOK, mungkin saya mulai pelan-pelan Pak menerapkan dari modul 1 sampai 2 itu sedikit demi sedikit saya menerapkan dari diferensiasi, inklusi, terus cara membuat pengembangan sosial emosional dalam aktivitas fisik. Jadi saya mulai melaksanakan semua runtutan dari modul 1 sampai 2 Pak. Mungkin seperti itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Komar. Intinya Pak Komar sudah mulai melaksanakan ya. Iya Pak. Diferensiasinya mungkin udah asesmen awalnya udah dilaksanakan ya. Mudah-mudahan nanti di video yang akan dibuat sesuai ya keinginan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Pak Komar. Berikutnya ke slide berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Dilanjutkan dengan apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya yang berpusat pada peserta didik? Silakan untuk raise hand. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Tadi udah 4 orang, karena ini 15 orang. Silahkan, yang lainnya masih banyak nih. Enggak. Bapak Asep Dudi, terima kasih Pak Asep Dudi. Silahkan Pak Asep Dudi untuk berkomentar. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya nu ngacung jadi abi ngacung lapanya. Oh, bangga. Ini saya akan membahas mengenai strategi mengajar yang dilakukan saya terhadap peserta didik di sekolah. Jadi ada beberapa teori maupun strategi belajar. Nah, kita mengajar terhadap peserta didik itu tidak hanya menggunakan teori saja, tapi guru harus terlibat dalam praktik fisik. Misalkan dengan pendekatan kontekstual, kita menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya diajarkan tentang kebugaran fisik dalam konteks aktivitas sehari-hari mereka. Jadi dalam hal ini tidak hanya mengajarkan tentang teori di dalam pembelajaran PJOK, tapi juga dengan mengajarkan
tentang kesehatan misalkan, atau cara-cara menjaga kesehatan fisik maupun menjaga kesehatan tubuh. Dikaitkannya menjaga kesehatan misalkan di sekolah kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan bisa mengakibatkan kalau apalagi sekarang musim hujan, banyak nyamuk yang bersarang, itu akan mengundang penyakit terhadap peserta didik. Mungkin pemahamannya, bukan pemahaman. Jadi memberikan arahannya terhadap peserta didik seperti itu. Nah, itu kan termasuk strategi dalam pembelajaran juga. Masih banyak, tenang ya. Nah, nih, yang kedua ada pembelajaran secara aktif. Jadi kita mengajar itu jangan pasif, harus memacu peserta didik supaya belajarnya secara aktif. Nah, jadi misalkan dengan melakukan, kalau siswa sudah terlihat jenuh, diistirahatkan dulu dengan ice breaking. Jadi siswa juga bukan kondisi fisik ya. Jadi kondisinya akan muncul lagi gitu loh semangatnya, yang tadinya sudah kan biasa aduh Pak capek ya, panas ribu, istirahatlah minum, nah, terus dikasih motivasi supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Nah, terus menggunakan variasi metode dalam mengajar. Nah, jadi di dalam mengajar itu tidak harus monoton dengan menggunakan satu metode. Jadi bisa menggunakan beberapa metode di dalam satu pembelajaran. Bisa demonstrasi, diskusi, atau dan yang lainnya. Jadi melakukan teori teknik olahraga, melakukan praktik langsung. Misalkan dengan saya juga kan kemarin membuat video pembelajaran untuk UKA-UKIN. Nah, jadi di dalam satu pembelajaran itu menggunakan beberapa metode, ada metode ceramah, diskusi, dan lain sebagainya, pokoknya di dalam satu pembelajaran itu. Jadi membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik lagi terhadap siswa. Terus paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi menurut saya pribadi, kalau pembelajaran ingin lebih efektif dan berpusat pada peserta didik, kita harus bereksperimen. Jadi dengan menggunakan beberapa metode, berhasil atau tidak nih terhadap pembelajaran yang dilakukan kita terhadap peserta didik. Nah, nanti kalau kita sudah kan biasanya ada, kita tuh ngajar, kita sudah istilahnya bebeakan ya melakukan segala cara, tapi siswanya tidak aktif gitu. Nah, berarti kan kita salah melakukan metode pembelajaran tersebut. Nah, nanti minggu depan ganti lagi nih, berarti kita harus mencari beberapa referensi untuk pembelajaran supaya pembelajaran yang kita lakukan terhadap peserta didik itu peserta didiknya asik dalam pembelajaran, dan kita pun nyaman gitu melakukan pembelajaran tersebut. Jadi siswanya aktif, gurunya juga harus ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak. Sudah atau ada lagi, Pak Asep? Sudah, Pak. Sudah dulu. Nanti. Terima kasih ya, Pak Asep. Saya menggarisbawahi Pak Asep aja nih. Yang pertama, kata Pak Asep tadi, pembelajaran itu bukan hanya teori katanya ya, harus adanya praktek. Oke, saya setuju. Karena dengan pendekatannya itu, kalau tidak salah tadi ada konseptual ya, pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dengan temanya tadi kesehatan. Oke, bagus. Juga ada strategi belajar ini, kalau anak capek, dengan adanya ice breaking dulu gitu ya Pak Asep, dengan strategi. Dan pendekatan-pendekatan yang lain. Terima kasih Pak Asep ya. Selanjutnya, silakan yang mau resign sudah Pak Asep tentang strategi mengajar ini. Pak Apan, oke Pak Apan. Mangga Pak Apan.
Terkait strategi mengajar itu seperti yang tadi, bagaimana pembelajaran efektif, yaitu supaya kira-kira Pak, kira. Strategi mengajar itu adalah bagaimana cara kita sebagai guru itu, kan yang di awal itu dalam proses pembelajaran itu ada tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, maksudnya strategi mengajar itu supaya bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, supaya peserta didik itu kan berbeda-beda gitu individunya, setiap peserta didik itu cara belajarnya beda-beda. Nah, kita menyesuaikan untuk memfasilitasi mereka supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, kemudian untuk apa? Untuk meningkatkan dalam pembelajaran olahraga berarti meningkatkan keterampilan peserta didik, terus meningkatkan perkembangan kognitif peserta didik. Nah, kemudian dalam hal strategi pembelajaran itu sangat penting karena dalam strategi pembelajaran ini yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran, strategi pembelajaran, jadi membantu dalam proses pembelajaran ini meningkatkan efektivitas dengan menerapkan metode yang sesuai untuk peserta didik. Jadi metode mana yang harus kita terapkan terhadap peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu mengatasi perbedaan individual. Maksudnya setiap peserta didik itu kan mempunyai gaya belajar atau kemampuan yang berbeda. Nah, dalam strategi pembelajaran ini kita bisa menentukan atau membantu guru untuk mengatasi perbedaan tersebut, ya, perbedaan peserta didik di dalam kelas kan aya anu resepna ku ningali, aya nu ku mendengar dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan motivasi peserta didik. Ya, jadi melalui strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif, ya diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, motivasi yang tinggi dapat meningkatkan minat peserta didik. Ya, beda lagi dengan kalau peserta didik yang tidak termotivasi, jadi pasti diajar lagi sahayuna salah-salah. Nah, jadi dalam strategi mengajar ini, bagaimana kita meningkatkan dengan strategi mengajar, kita bisa meningkatkan motivasi peserta didik supaya terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan keterampilan pembelajaran. Ya. Yang seterusnya menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ketika guru menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif dan positif, ya, berarti guru itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung peserta didik merasa lebih nyaman berpartisipasi dan bertanya berbagai ide terhadap pembelajaran kepada gurunya. Mungkin itu Pak yang saya pahami sedikit tentang strategi pembelajaran. Siap, terima kasih Pak Apan ya. Strategi pembelajaran itu cara kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Apan. Saya menggarisbawahi 3 aja dari Pak Apan ya. Tadi strategi itu berulang-ulang kali Pak Apan menyebutkan bagaimana tujuan pembelajaran bisa tercapai, bagaimana pembelajaran bisa tercapai gitu ya, buat Pak Apan. Terus dengan strategi pembelajaran, maka efektivitas pembelajaran juga bisa terlaksana. Nih ada kaitannya nih dengan efektivitas yang tadi ada koneksinya ya, yang pertanyaan yang pertama udah dijelaskan sama Pak Apan tentang efektivitas pembelajaran. Juga salah satunya tadi Pak Apan sudah menjelaskan diferensiasinya, yaitu memfasilitasi peserta didik mana yang visual mungkin ya Pak Apan, mana yang audio, mana yang estetik mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Apan. Silakan yang lainnya. Sejauh apa pemahaman terkait Ibu Rizky. Silakan Bu Rizky. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi menurut saya kan kemarin tuh kita belajar pengertian yang strategi mengajar itu ya Pak. Jadi strategi mengajar itu kan adalah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan keterampilan fisik, terus konsep kesehatan dan juga aktivitas olahraga kepada peserta didik. Nah, jadi strategi ini tuh dibuat untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, terus interaktif dan juga efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat atau yang sudah ditetapkan. Nah, jadi komponen pada strategi mengajar itu kan sudah jelas pasti tujuan pembelajarannya, di mana tujuannya itu kan ada entah mau penguasaan teknik atau pemahaman tentang kesehatan misalnya gitu. Nah, terus kita menerapkan metode-metode yang yang berbeda gitu, misalnya demonstrasi atau bisa praktik langsung atau permainan atau diskusi kooperatif itu misalnya. Terus yang ketiga itu kita menerapkan aktivitas fisik yang menarik, misalnya menerapkan aktivitas fisik di sini kan kita menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa gitu. Jadi menerapkan diferensiasi di sini. Nah, terus di mana kita juga melihat keterlibatan siswanya bagaimana gitu. Jadi kita harus mempunyai strategi mengajar atau metode mengajar yang menarik supaya meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga keterlibatan siswa pada pembelajaran tersebut tuh secara penuh gitu keterlibatannya pada pembelajaran tersebut. Nah, terus seperti yang tadi Pak Asep Dudi bilang, jadi kita juga harus lebih kontekstual, jadi mengaitkan pembelajaran, misalnya pembelajaran kesehatan gitu kan, tentang kesehatan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita harus menerapkan pola makan yang sehat supaya tidak mudah sakit, atau misalnya jarang gini, sekarang kan peserta didik biasanya jarang ada yang sarapan dulu sebelum sekolah misalnya gitu Pak. Jadi membiasakan sarapan dulu sebelum berangkat sekolah misalnya gitu, dan juga membiasakan menerapkan pola makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna misalnya gitu. Terus kita juga menggunakan, misalnya memanfaatkan alat-alat teknologi, misalnya kalau di saya kan ada itu ya Pak, itu naon sih ageng teh smart, bukan Chromebook, bukan yang besar teh naon sih, touchscreen, bukan touchscreen, tablet, Smartboard. smartboard. Ya, smartboard itu. Nah, jadi memanfaatkan alat digital, misalnya kita kan kalau mau belajar teknik apa, ditampilkan dulu videonya seperti ini gitu. Dilihat dulu video tutorialnya gitu. Nah, terus kita juga harus mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, dan juga membiasakan memberikan umpan balik yang membangun gitu, kritik yang membangun atau umpan balik yang konstruktif, supaya mereka tahu apa kekurangannya mereka gitu, yang perlu diperbaiki. Nah, jadi menurut saya tujuan strategi mengajar itu bisa meningkatkan keterampilan fisik, juga bisa mendorong pengembangan karakter dan juga nilai-nilai positif untuk peserta didik.
dan juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga menyenangkan, gitu Pak. Siap. Lanjut, yang Terima satu lagi kasih. Pak. Oh ya, Oh, sudah Bu Rizky atau ada lagi? kalau yang paradigmanya di ini juga Pak. Silahkan. Menurut saya strategi mengajar yang setelah saya pelajari kemarin gitu ya Pak, sudah belum sepenuhnya, cuman sudah saya implementasikan. Jadi misalnya yang diferensiasi gitu kan Pak, sudah saya implementasikan dan ternyata kan biasanya kita tuh kalau ini di gaya mengajar yang dulu yang kalau berangkat semua gitu bareng gitu kan, padahal kan kemampuan siswa teh beda-beda gitu. Nah dari situ saya baru paham gitu, oh ternyata siswa tuh harus bukan berarti dibedakan, jadi tingkatannya kan berbeda-beda gitu ke kemampuan siswanya, jadi kita harus menerapkan diferensiasi ini gitu. Menurut saya sudah sangat mendukung pemahaman saya yang sudah saya pelajari di LMS dan juga yang saya pelajari kemarin kita bareng-bareng gitu Pak. Dan juga sudah mulai saya implementasikan juga sedikit demi sedikit meskipun belum sepenuhnya gitu Pak. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizky ya sudah menjelaskan panjang lebar tentang strategi mengajar ya. Saya ada yang menggarisbawahi ya sedikit yang dari Bu Rizky tadi, strategi mengajar ini kata Bu Rizky itu menciptakan pengalaman belajar yang menarik, interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nyambung dengan papan ya, tujuan pembelajaran nih strategi itu. Juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Maksudnya strategi belajar itu supaya siswa itu termotivasi dengan senang dulu mungkin ya menurut Bu Rizky dan akhirnya menyukai dengan pembelajaran PJOK. Juga tadi ada yang menyebutkan Bu Rizky memanfaatkan alat digital ya dengan ada smartboard apa sih itu? Itu jangan berarti bukan hanya jadi pajangan ya Bu Rizky di sekolah, berarti Bu Rizky Iya Pak. Saya ada 2 soalnya Pak. Oh, ada 2, banyak sekali SD-nya Kak abdikeun we hiji. Siap, terima kasih berarti udah ini. Terus ada paradigmanya Pak Bu Rizky nih. Paradigma udah kata Bu Rizky, saya udah mengimplementasikannya dengan diferensiasi, siswa itu berbeda-beda katanya. Siswa itu tidak dipukul rata, kalau zaman dulu kan dipukul rata ya sama. Sekarang udah bisa membagi mana yang tidak bisa, mungkin bisa sampai yang mahir begitu. Terima kasih Bu Rizky. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, maksudnya pendidikan gerak ini mungkin kalau seperti di konsep dasar itu pemahamannya, apakah Bapak Ibu memahami apa itu pendidikan gerak dan tujuan utamanya dalam pengembangan keterampilan motorik? Sebagai contoh mungkin mengajarkan siswa bagaimana nih dasar-dasar koordinasi dalam berlari gitu sambil menggiring bola kalau di dalam basket atau dalam sepak bola juga sama ada menggiring bola seperti apa. Nah, kan geraknya itu ada pendidikannya tidak sembarangan. Mungkin pas mau nendang bola nih berapa senti dari bola kaki kiri diinjaknya. Kalau tidak salah kalau dulu pernah simpan di kiri 20 senti. Nah, itu kan ada urutan geraknya. Nah, menurut Bapak Ibu model pendidikan gerak yang dipahami itu seperti apakah? Silahkan untuk Risen. Silahkan Bapak Ibu, model pendidikan gerak ini. Pak Andri belum bersuara, Pak Andri. Pak Andri udah siapkah? Kata Pak Asep Budi katanya Pak Andri udah siap. Mana? Yang Pak Diwa mana Pak Diwa? Iya. Terus diri tas, iya.
Nah, Pak De Haji. Siap, Pak De Haji. Alhamdulillah. Mangga Pak De Haji. Pak De Haji nih, model pendidikan seperti apa? Silahkan. Oke, sejauh ini ya terkait pemahaman saya terkait model pendidikan gerak mungkin ya Pak, tentang ya tadi apa yang Bapak sudah sebutkan terkait dalam permainan sepak bola gitu, bergerak untuk si anak itu untuk mencontohkan bermain menggiring bola. Nah, dalam menggiring sepak bola mungkin mencontohkan saya untuk bermain sepak bola ya Pak. Ketika si anak untuk menggiring bola, kita ngasih pemahaman yang dengan gaya supaya si anak itu termotivasi dan memicu keinginan ingin melakukan praktek itu. Contoh dengan gerakan seperti badan condongkan ke depan, terus cara tangan mengimbangi badan supaya tidak oleng, supaya badannya seimbang ketika si anak itu menggiring bola ke bolak-balik, misalkan berapa 3 balik gitu, ke depan ke belakang ke depan ke belakang, seperti itu. Dan untuk paradigmanya saya terhadap para PJOK yang berpusat pada peserta didik, intinya kembali ke peserta didiknya sendiri Pak. Apa namanya? Memancing motivasi si anak itu supaya lebih termotivasi lagi ketika melihat anak yang kurang aktif gitu ya Pak. Banyak sekali anak-anak yang apa abi mah nggak bisa anu gitu kan. Makanya saya lebih dekatkan lagi supaya memotivasi lagi si anak tersebut untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran PJOK yang dengan materi-materi yang saya sampaikan terhadap siswa tersebut. Begitu Pak, menurut saya tapi. Maaf Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De Haji ya, sudah menjelaskan agak ada pencerahan karena Pak De Haji ini pelatih sepak bola ya, mencontohkannya langsung terfokus ke sepak bola, kayaknya paling menguasai nih Pak De Haji di sepak bola ini. Seperti tadi pendidikan geraknya itu badan condong ke depan saat menggiring bola, mungkin ya gitu kan ada pendidikan geraknya. Terus ada yang menyebutkan bagaimana paradigmanya, apakah kerangka berpikir sudah diterapkan belum kepada peserta didik? Sudah kata Pak De Haji ya. Karena tapi tergantung peserta didiknya ya. Ya tergantung. Kadang ada yang yang aktif sekali, kadang ada yang malas. Itu yang paling sulit itu yang malas, udah digebrak-gebrak oke gitunya si siswa tersebut anger baik gitu kayaknya. Itu kebanyakan rata-rata siswa perempuan Pak. Kalau siswa perempuan memang mungkin minder Pak, karena ya namanya laki-laki beda kalau sama perempuan seperti itu. Tapi ya saya selalu diusahakan, kadang diganti lagi gayanya harus seperti ini, atau apa namanya, dari bola tersebut yang tadinya bola sintetis plastik diganti ke bola plastik yang dibungkus dengan lakban seperti itu Pak, supaya lebih ringan kan si anak. Kalau perempuan itu selalu mengeluh, Pak gimana bolanya berat, nah, seperti itu Pak. Siap, terima kasih Pak De Haji. Pak De Haji udah menggunakan ya cara-caranya, terutama ke peserta didik perempuan kata Pak De Haji. Tapi Pak De Haji udah berinovasi ya, tadinya bolanya itu berat mungkin ya, dari sintetis, dari kulit, bisa dari plastik gitu kan. Ya, terima kasih Pak De Haji, berarti udah berinovasi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Pak De Haji. Selanjutnya, Pak. Silahkan Risen tentang model pendidikan gerak ini. Apakah ada? Siap, Pak Abdul Rahman, mangga Pak Abdul. Ya, untuk pemahaman saya terkait model pendidikan gerak itu, pendidikan gerak itu suatu pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran PJOK yang berfokus kepada keterampilan motorik atau gerak, di mana siswa itu memahami dan menguasai gerak dasar seperti berlari, melompat, menendang, melempar, dan sebagainya. Kemudian
yang kemarin ketika tatap muka saya ketahui dalam pendidikan pendidikan gerak itu ada komponen gerak, kemudian satu lagi ada konsep gerak. Komponen gerak itu yang tadi yang kalau nggak salah itu seperti berjalan, berlari, melompat. Kemudian yang konsep gerak itu lupa lagi. Konsep gerak itu seperti apa yang harus bergerak, terus ke arah mana bergeraknya, seperti itu mungkin Pak yang saya ketahui untuk pemahaman model pendidikan gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Pak Abdul menyebutkan tadi, saya garis bawahi, bahwa model pendidikan gerak ini adalah berfokus pada keterampilan motorik, kata Pak Abdul. Seperti melempar, menendang, mungkin ke gerak lokomotor ya. Betul. Ini benar-benar siswa itu untuk bergerak. Tapi seperti tadi dalam konsep gerak itu, kemana kita harus bergerak? Mungkin dalam konsep bergerak misalnya. Terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya kita ke Pak Dewa, masih ada Pak Dewa. Silakan Pak Dewa. Yang atas tadi Pak Dewa. Mungkin saya di sini hanya menambahkan ya Pak untuk model pendidikan gerak. Benar ya katakan kata Pak Abdul, ada gerak motorik ya. Jadi yang saya tahu itu motorik, ada motorik halus yang saya ingat itu, dan motorik kasar. Jadi di sini kita harus tahu kelas atas, kelas bawah itu harus bisa memahami gerak-gerak mana yang bisa dipakai, gerak halus seperti berjalan, meloncat, melangkau gitu ya untuk kelas bawah, dan kelas atas itu untuk motorik kasar. Jadi harus bisa disesuaikan lah, seperti itu Pak. Kemudian untuk paradigmanya mungkin di sini bisa berproses ya, bukan hasil yang harus dicapai, tapi guru itu harus proses pembelajaran itu dengan baik, tidak mengedepankan hasil yang harus dicapai. Terima kasih, mungkin segitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dewa. Pak Dewa itu tadi menyebutkan bahwa di model pendidikan gerak ini motorik halus dan kasar yang saya garis bawahi. Motorik halus mungkin di kelas bawah Pak Dewa ya begitu. Iya. Kalau motorik kasar itu kelas atas, mungkin kalau di SD 456 ya. Kalau di halus itu seperti berjalan, melangkah mungkin. Seperti itu ya Pak Dewa mungkin. Ya, terima kasih. Masih ada nih sepertinya Pak Roni. Silakan Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit Pak. Ini dalam pendidikan gerak, ini mungkin modal utama bagi peserta didik ya, dikarenakan kalau tidak diarahkan akan kebiasaannya akan muncul Pak. Contohnya di sini dalam tadi ada yang dikatakan oleh Pak Dewa, ada permainan halus dan permainan kasar. Jadi kalau tidak diutamakan pendidikan dari usia dini, yang takutkan nanti kebiasa terbawa ke seterusnya. Untuk selanjutnya yang kedua, sudah Pak, saya sudah, karena di sini agak mendukung karena kebiasaan kepada anak didik kita sudah laksanakan, tetapi tidak keluar dari hal ajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Menggarisbawahi dari Pak Roni ya tadi, bahwa pendidikan gerak itu kata Pak Roni itu modal, ya modal utama katanya. Karena harus ada pengarahan kata Pak Roni. Mungkin seperti saya contohkan di SD, seperti halnya di bola voli mungkin Pak Roni ya. Kadang di bola voli di SD itu gerakan tangannya itu suka diginihin dulu nih. Baru diginihin. Kan itu ini nanti terbawa. Sepertinya kalau di ibu-ibu RW-an, nah, tangannya ginihin dulu. Itu terbawa gara-gara
mungkin guru SD-nya tidak memberitahu nih. Harusnya kan langsung lurus. Gitu ya. Mungkin ini. Nah, di saya juga di SMA itu kadang-kadang anak SMA suka ada masih yang gitu. Nah, semoga dengan modal utama ini kalau kata Pak Roni adalah harus ada pengarahan dulu ya, pendidikan geraknya. Mungkin begitu ya Pak Roni ya? Oke, terima kasih Pak Roni. Ke slide berikutnya Bapak Ibu, karena masih ada slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran? Nah, sekarang pendidikan kebugaran nih. Silahkan yang mau resign. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, maksudnya kebugaran mungkin saya contohkan menjelaskan 5 komponen kebugaran siswa itu mungkin pernah nggak? Seperti halnya ada daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh. Nah, seperti itu mungkin dasar-dasar kebugarannya. Terus juga tujuan kebugaran nih, apakah mungkin Bapak Ibu mengetahui nggak tujuan utamanya kebugaran sekolah? Misalnya dicontohkan mendorong peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan aktif secara fisik. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Silakan menurut Bapak Ibu seperti apa nih model pendidikan kebugaran itu? Bangga. Oke, Pak Ajat. Ya, silakan Pak Ajat untuk membuka mic-nya. Ya Pak, menurut saya tentang model-model kebugaran ada tujuan utama pendidikan kebugaran adalah meningkatkan kebugaran jasmani siswa dengan cara latihan, jadi meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Ada mengembangkan keterampilan motorik dan motorik siswa itu harus secara mandiri dikembangkan, menanamkan pengetahuan tentang kesehatan dan tak lupa kalau mau belajar menanamkan kesehatan seperti membuang sampah pada tempatnya supaya pola hidup sehat, membentuk pola hidup sehat di rumah. Siswa harus menanamkan pola hidup sehat seperti membuang sampah dan menanamkan hidup sehat. 5. Menumbuhkan sikap sportif dan kompetitif yang sehat. Jadi siswa harus menanamkan sikap sportif. Jadi jangan seperti kalau bermain curang, kan harus sportif dan kompetitif yang sehat. Sudah ada lagi? Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ajat. Nah, Pak Ajat tentang model kebugaran ini harus ada tujuan dulu katanya. Tujuannya itu meningkatkan kebugaran jasmani ya. Karena di sekolah itu terutama kita ke pendidikan kebugaran jasmani ya diutamakan dengan secara holistiknya, sosial, emosional dan lain-lain. Adapun untuk prestasi dan lain-lain bisa digenyot lagi di ekstrakurikuler mungkin ya, begitu Pak Ajat. Terima kasih Pak Ajat. Selanjutnya karena waktu menyerelek, mohon maaf apabila yang belum nih model pendidikan kebugaran. Oh, Pak Andri, silakan. Pak Andri, model pendidikan kebugaran seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andri. Menurut saya model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran itu adalah pengembangan fisik. Contohnya seperti jogging, Pak. Tung motoriknya sudah dicapai dan kebiasaan untuk pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat itu kita tanamkan kalau ke anak-anak kalau makan yang makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, ganti baju satu normal haridang gitu, kedah ganti baju setiap 3 kali, mungkin seperti itu Pak. Kebugaran fisik. Ada lagi yang lain mungkin? Udah Pak. Udah. Terima kasih Pak Andri. Kalau menurut Pak Andri pengembangan fisik, jogging, hidup sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, terima kasih. Nanti dulu Pak Mikdar ya. Nanti slide berikutnya nih. Masih ada lagi. Karena waktu nih Pak Mikdar, maaf. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, SEM. Kemarin ini puncaknya di tatap muka ini SEM nih. Apa nih pemahaman Ibu tentang SEM ini? Apakah pemahaman SEM sudah mendukung paradigma
dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terutama di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Pak Mikdar, mau siapkah tentang SEM? Enggak, Pak. Ya, Pak Mikdar. Mangga, Pak Mikdar. Bagaimana menurut Pak Mikdar SEM ini? Nah, itu nuhun Pak kena waktuna. Ya. Sejauh ini pemahaman saya terhadap SWOT Education Model atau SEM ini merupakan pendekatan dalam kegiatan PJOK yang bertujuan untuk memberikan pengalaman olahraga secara nyata di kehidupan nyata gitu Pak. Jadi SEM ini mirip dengan kegiatan ya sama seperti di dunia nyata, hanya saja diperankan langsung atau dilibatkan langsung oleh siswa sebagai peran aktif dalam kegiatan tersebut, seperti dari pemain, pelatih, wasit, dan manajer. Mungkin seperti itu, Pak, pemahaman saya mengenai SEM ini. Ini no internet, lah connected. Halo? Halo, Pak. Lanjut, mati lampu, mangga enak ngagenakeun dia ngagenakeun wifi, ngangge tethering. Pak lanjut, Pak Mikdar namanya padam lampu. Mangga, lanjut. Didinya padam lampu henteu? Aman, Pak, di dia mah. Oh, lajeng. Oh, mangga. Di dia padam. Pak lanjut ngangge ya, tethering abi. Jadi contoh utama dalam SEM ini ada pembelajaran berbasis musim atau seasonal approach, di mana siswa mengikuti kegiatan olahraga dalam format musim, ya seperti dalam olahraga kompetitif yang memungkinkan mereka belajar secara bertahap, dari latihan hingga waktu bertanding. Terus ada apa Pak? Lanjut Pak. Terus di sini ada peran yang beragam juga. Jadi siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga siswa-siswi tersebut bisa berperan sebagai ya wasit, pelatih, manajer. Hal ini meningkatkan keterlibatan, tanggung jawab, dan pemahaman siswa terhadap aspek olahraga yang dikompetisikan. Selanjutnya ada peningkatan kompetensi sosial. Dalam poin ini, bekerja dalam tim, siswa belajar mempelajari keterampilan sosial seperti cara berkomunikasi, cara berkolaborasi dengan timnya, serta menghargai aturan dan keputusan bersama-sama. Selanjutnya ada fokus pada pengembangan keterampilan serta taktik. Di sini siswa diajarkan taktik dasar ya dalam cabang olahraga yang dikompetisikan. Mungkin seperti itu Pak pemahaman saya mengenai SEM ini. Mic-nya Pak. Mic-nya. Oke, terima kasih Pak Mikdar. Mohon maaf kesalahan teknis karena lampu padam. Ini menggunakan HP nage lowbat dari karena dicas di kana HP. Lecasnya karena laptop deh. Oke, yang saya garis bawahi dari Pak Mikdar bahwa SEM itu adalah mengungkapkan adanya pengalaman olahraga secara nyata. Oke, gitu ya menurut Pak Mikdar. Terima kasih Pak Mikdar. Selanjutnya, slide berikutnya ya. Sejauh apa nih pemahaman Bapak Ibu terhadap asesmen otentik? Nah, kemarin yang baru ini nih asesmen otentik tatap maya baru kemarin nih. Silahkan. Apa yang Bapak Ibu pahami dengan asesmen otentik? Mengapa Pak, Bu? Silakan Bapak Ibu. Asesmen otentik masih ingatkah?
Bapak, Ibu, apakah ada? Nah, Pak Heri, silakan Pak Heri, asesmen otentik itu menurut Pak Heri seperti apa? Mangga. Ya, yang lain belum menjawabnya. Ya, daripada saya Silakan Pak Heri, nggak nggak apa-apa. menjawab, nah, Silakan. saya coba Pak. Nggak apa-apa 2 kali, 3 kali Jadi, juga. asesmen otentik adalah metode mungkin evaluasi yang menekankan pada pengukuran kemampuan siswa melalui tugas yang mencerminkan situasi yang nyata, jadi yang real. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terapkan contohnya dalam permainan sepak bola yang kemarin kita bahas. Jadi siswa diberi kesempatan untuk bermain. Nah, kemudian kita mengadakan evaluasi dari situ. Jadi penilaiannya dari keseluruhan. Jadi semua teknik dilihat mulai dari menendang gitu, kemudian passing, kemudian shooting. Kemudian ada beberapa aspek yang penting dalam asesmen otentik. Jadi ada proses, yaitu asesmen otentik memperhatikan baik proses belajar. Jadi bagaimana siswa tersebut menyelesaikan tugas yang diberikan pada guru. Contohnya hasil yang dicapai, kemudian ada gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan siswa. Jadi holistik ini ada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selain itu, ketika pembelajaran asesmen otentik, yaitu ada kegiatan refleksi nanti di akhir kegiatan. Jadi seringkali melibatkan refleksi siswa terhadap pekerjaan, memberi umpan balik dari guru dan rekan maupun siswa atau sesama teman. Jadi penilaian teman sebaya. Ini seperti itu Pak gambarannya. Oke, terima kasih Pak Heri tentang asesmen otentik. Udah lengkap nih dari Pak Heri juga nih. Tadi Pak Heri menyebutkan bahwa asesmen otentik itu dicontohkan diterapkannya dalam keterampilan fisik dalam konteks nyata yang saya garis bawahi. Seperti dalam permainan langsung ya. Juga bisa ada penilaian antar teman, penilaian diri mungkin ya Pak Heri. Seperti itu Pak Heri. Nanti gunanya itu kan kognitif, afektif, psikomotornya semuanya bisa dinilai sekaligus mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain yang belum bisa berargumentasi di tatap maya ini. Sekarang ke slide berikutnya karena waktu semakin sore ini. Takutnya slide-slide-nya tidak bisa tersampaikan. Mohon maaf. Nah, sekarang keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, maksudnya ini kan ada tujuannya ya. Seperti tujuannya itu yang tadi saya sebutkan, yaitu ke paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, maksudnya paradigma ini, Bapak Ibu, ini merupakan cara pandang atau berkerangka berpikir yang mendasari suatu disiplin ilmu, teori, gitu kan, dan lain-lain. Nah, lebih luas lagi, paradigma ini mencangkup nilai-nilai asumsi dan pola pikir yang membentuk bagaimana seseorang atau kelompok memahami dan mengadaptasi realita di lapangan. Mungkin seperti itu ya paradigma itu. Selanjutnya, nah sekarang penjelasan tugas aksi nyata yang kedua. Pengantar tugas dulu Bapak Ibu, mohon didengarkan nih Bapak Ibu karena ini tugas di aksi nyata nanti akan Bapak Ibu di video di pembelajaran di kelasnya masing-masing. Setelah mempelajari semua modul, yaitu modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikannya, eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nanti Bapak Ibu mengupload ya hasil Bapak Ibu, aksi nyata Bapak Ibu di LMS. Nanti saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan di tugas-tugas PKG PJOK ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dalam melakukan dimulai dari perencanaan dulu.
Nah, perencanaan ini otomatis Bapak Ibu adanya RPP dulu yang dibuat atau modul ajar. Dilanjutkan dengan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi adanya perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, ini satu kesatuan yang jangan terpisahkan di video Bapak Ibu. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, refleksi itu mungkin pakai backward apa nih, backward design apa, misalnya Borton, GIB, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya di modul-modul sebelumnya. Selanjutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini merupakan salah satu salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, apakah lingkungannya kondusif atau tidak? Misalnya di pusat keramaian, apakah siswa itu menghadap ke keramaian atau tidak? Ini silakan oleh Bapak Ibu dimodifikasi tempat-tempatnya dan direkam begitu. Nah, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Strateginya mau apa nih yang Ibu terapkan, nanti silahkan, bebas. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini juga adanya asesmen otentik yang Bapak Ibu kemarin dipelajari dengan kriteria-kriterianya, gitu kan, dengan tujuan pembelajarannya, dengan aktivitas pembelajarannya, asesmen otentik itu kan, begitu. Nah, keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nanti saya akan mengamati dan menilai. Mungkin saya akan mengomentari apakah ini kekurangannya apa, silakan Bapak Ibu perbaiki lagi. Kalau udah emang cukup baik, ya udah cukup baik. Mungkin seperti itu. Nah, yang pertama adanya RPP modul ajar yang sudah dibuat. Nah, RPP ini Bapak Ibu, alangkah baiknya jangan RPP kurikulum 2013 lagi seperti yang dikirimkan waktu awal. Kita kan sekarang udah belajar nih bagaimana cara membuat RPP seperti halnya di backward design itu apa sih? Dari mulai tujuan pembelajaran gitu kan, asesmen otentik atau penilaian yang dilanjutkan dengan aktivitas begitu. Nah, yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi direkam ya Bapak Ibu. Rekaman video ini Bapak Ibu berisi nih kegiatan pembelajaran awal. Nah, nanti ada kegiatan pembelajaran awal dari awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Maksimal tanpa diedit. Jadi 30 menit Bapak Ibu ya. Intinya jangan terlalu banyak-banyak walaupun Bapak Ibu banyak inovasi pembelajaran sampai 1 jam, 2 jam. Cukup 30 menit aja, tapi ini kegiatan intinya di luar pembelajaran awal. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Dan yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, ini ada testimoni peserta didik. Silahkan mau 2 orang, 3 orang, testimoni peserta didik tentang pembelajaran Bapak Ibu yang diajarkan. Nanti ini satu kesatuan dimasukkan ke dalam ke kamera. Begitu nanti diupload di tugas Bapak Ibu masing-masing. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran. Nah, jadi RPP-nya A, pembelajarannya B. Nah, ini sesuai tidak? Mudah-mudahan RPP-nya A, pembelajarannya juga harus A. Misalnya di RPP tidak ada strategi, tidak ada model, tidak adanya misalnya resiprokal, mengajar antar teman. Nah, dalam pembelajarannya ada. Ini kan bertolak belakang. Jadi kalau adanya Bapak menggunakan resiprokal, juga di pembelajarannya juga adanya resiprokal, yaitu menilai antar teman salah satunya. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, begini, kemampuan tindakan. Moda penugasan mandiri, ini adalah mandiri Bapak Ibu. Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, udah Bapak Ibu ketahui. Nah, tujuan pembelajaran khususnya yaitu peserta atau Bapak Ibu dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi betul-betul ada aspek penilaiannya, juga lini masanya Bapak Ibu. Ingat, jangan sampai dudet. Nah, kalau dudetnya nanti Bapak Ibu mengurangi nilai, walaupun bagus nih
dari mulai RPP-nya, udah sesuai dengan kurikulum Merdeka, udah sesuai dengan capaian pembelajaran yang terbaru. Ingat Bapak Ibu, yang saya kirimkan ada CP yang terbaru di 2024. Itu harap diperhatikan ya Bapak Ibu CP-nya. Nah, selanjutnya, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya, dalam pengembangan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah ada Anda kerjakan di modul 1.6. Mungkin Bapak Ibu telah membuat nih RPP di modul 1.6 ya, saya periksa nih. Tapi modul 1.6 boleh nggak mau RPP yang lain? Silahkan. Karena ingin robah nih pembelajarannya, tidak apa-apa silahkan. Begitu. Nah ini sesuaikan dengan backward design ini. Yaitu yang saya tadi sebutkan, udah CP adanya tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini di kurikulum Merdeka ini tidak halnya seperti yang dulu-dulu. Harus sesuai dengan KD-nya apa. Nah, sekarang kan CP-nya belum ke tujuan. Jadi yang menentukannya itu tujuan di pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu udah mendalaminya di modul 1.6. Nah, selanjutnya adanya implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan diferensiasinya. Nah, ini kan dalam kurikulum Merdeka ini adalah diferensiasi ini Kokojo mungkin kalau di Kokojonya. Kalau di kurikulum 2013 saintifik mungkin Kokojo. Kalau di diferensiasi ini berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu harus bisa berbeda-beda ini diterapkan, mana yang siswanya mahir, yang belum bisa dan bisa, atau juga dengan gaya mengajarnya, mana yang audio, kalau kata Pak Apan tadi, mana yang visual, mana yang kinestetik. Biasanya kalau di olahraga itu audio kinestetik dan visual kinestetik. Karena kinestetik ini selalu menyangkut ke pembelajaran motorik. Karena sebagian besar itu PJOK ini adalah ke motorik ya. Mungkin kalau kesehatan beda halnya lagi. Nah selanjutnya ini berbasis dengan asset based thinking. Bersesuaikan dengan aset kekuatan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jangan mengada-ngada. Misalnya di sekolah saya itu tidak ada kolam renang. Misalnya renang. Tapi saya itu walaupun tidak ada kolam renang, tapi saya suka berangkat karena adanya kolam renang. Misal Bu Rizky, silahkan materinya renang juga tidak apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang dipelajari, yaitu model pendidikan gerak yang tadi sudah disebutkan Pak Deaji ini, model pendidikan geraknya. Juga ada model pembelajaran sport education. Nah maksudnya pembelajaran sport education ini, SEM, sport education model, bisa saja Bapak Ibu menerapkan seperti halnya kemarin di tatap muka ya, sport education model. Sebagai panitianya siswanya siapa, atau pasitnya dari siswa siapa, gitu kan. Pesertanya juga dari siswa siapa. Silakan di video oleh Bapak Ibu model SEM ini juga, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu kembangkan SEM di sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada rancangan asesmen otentik. Nah, asesmen otentik ini udah kemarin Bapak Ibu pelajari rancangannya seperti apa. Seperti halnya membuat rubrik penilaiannya dulu, menentukan KKTP-nya dulu dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kemudian unggahlah setelah Bapak Ibu membuat RPP atau modul ajar, dilanjutkan juga dengan pembelajarannya di lapangan, atau bisa juga kan pembelajarannya di kelas dulu, mungkin melihat video dulu, mengamati dulu, dan siswa itu menanya. Juga di siswa itu bisa juga dengan audio dikasihkan dengan headset. Nah, karena siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa melihat langsung di layar. Tadi kalau kata Bu Rizky itu adanya yang TV gede itu apa tadi Bu Rizky? Bu Rizky masih ada? TV panel ternyata Pak namanya. Oh, TV panel ya. Bisa memelihatkan dulu TV panel nih gerakan-gerakannya seperti ini. Alangkah baiknya gerakannya Ibu Rizky sendiri. Jadi memperlihatkan nih Ibu nih gini. Jadi Ibu membuat dulu di link YouTube. Nah, nanti suruh ke siswa like, share dan subrek. Mungkin lebih bagus lagi nih Bu Rizky begitu ya. Oke ya, sampai di sini nanti dimasukkan ke LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ini lama nih waktunya Bapak Ibu ya. Selanjutnya aspek penilaian. Nanti aspek penilaiannya yang pertama
mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi berpusat pada peserta didik. Nah, interaksi ini apakah Bapak Ibu menerapkannya sudah gaya komando atau hanya gaya komando dengan ceramah terus, atau digabungkan dengan benar-benar berpusat kepada peserta didik. Jadi siswa didik itu betul-betul bekerja gitu kan dengan sesuai kalau di SEM itu pasti peserta didik itu bekerja ya. Ada yang wasitnya, mungkin ada yang jadi panitianya, ada yang sebagai technical meetingnya, sekretaris dan lain-lain. Nah, jadi betul-betul bukan hanya gaya komando saja yang ditonjolkan. Boleh tidak Bapak Ibu gaya komando ditonjolkan? Ya, boleh. Silakan. Boleh. Aduh. Dan penampakan emosi positif. Nah, pemberian motivasi emosi positif. Nah, ini ya. Selanjutnya yang B, menerapkan strategi pembelajaran, pembukaan proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik. Kalau konten ini seperti apa nih, Bapak Ibu? Apakah ingat nggak pengembangan konten itu? Silakan, Risen. Seperti apa nih pengembangan konten? Mangga. Ada yang mau membantu saya? Seperti apakah pengembangan konten? Pak Pajar, mungkin Pak Pajar ada nih? Pak Ketua? Atau Pak Heri, silakan Pak Heri. Maksudnya pengembangan konten itu, nih, pengembangan konten umpan balik. Nah, silakan oleh Pak Heri untuk membantu saya dalam menjelaskannya. Silakan. Barangkali untuk pengembangan konten ini, pengembangan jadi untuk menyempurnakan konten yang ada, Pak, barangkali. Contohnya kita menambahkan pembelajaran yang tadinya ada di buku, kita tambahkan dengan pembuatan video gitu. Jadi menambahkan video yang ada gitu. Jadi untuk menyempurnakan biar siswa itu agar lebih paham lagi. Seperti itu, Pak. Oke, jadi menyempurnakan dari misalnya dalam pembuatan video-video, konten-konten bisa dilihat dulu ke siswa mungkin ya, video-videonya atau gerakannya, kontennya seperti apa kalau kata Pak Heri seperti itu. Terima kasih Pak Heri ya. Nah, selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, strategi pembelajaranmu tadi masih ingat nggak strategi pembelajaran itu seperti apa nih? Tadi memahami strategi pembelajaran. Silakan. Nah, Pak Pajar nih, masih ingat nih tadi. Silakan Pak Pajar. Untuk Bagaimanakah strategi pembelajaran menurut saya merupakan salah satu taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam belajar untuk menciptakan atau mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, di sana harus dituangkan lebih menarik intinya, yaitu tentang kognitif, kooperatif, peer teaching dan sebagainya dilaksanakan gitu, Pak. Tidak hanya monoton gitu-gitu baik. Intinya mah gitu, Pak. Oke, berarti strategi pembelajaran itu jangan monoton gitu-gitu baik. Mungkin ada yang lain strategi pembelajaran? Silahkan. Tadi bahas siapa yang tadi strategi pembelajaran? Pak Adita? Siapa yang tadi? Ada yang lain strategi pembelajaran yang masih ingat bagaimana caranya? Kalau kata Pak Pajar itu dengan metode dan tekniknya, tadi kan yang menyebutkan gitu. Contohnya mungkin menggunakan pembelajaran berbasis proyek, mungkin seperti itu ya Pak Pajar ya. Dengan meminta siswa merancang langsung nih permainan gitu kan. Ini betul-betul, nah Pak Heri lagi, silakan Pak Heri. Seperti apa strategi pembelajaran menurut Pak Heri? Nanti yang akan diterapkan di lapangan nih, karena ini langsung akan
kita turun ke lapangan nih, mempraktekkan di video begitu. Silahkan. Ya, kalau menurut saya strategi itu adalah upaya atau langkah yang diciptakan untuk keberhasilan pembelajaran. Jadi ketika kita contohnya melakukan pembelajaran pertama, ternyata belum berhasil. Jadi kita harus menemukan pembelajaran yang lebih efektif. Terus strategi pun menurut saya itu tergantung pada materi yang diajarkan, Pak. Contohnya yang sering saya gunakan yaitu dalam pembelajaran senam ritmik contohnya. Saya sering kali menggunakan strategi pembelajaran yaitu proyek berbasis proyek project based learning. Jadi siswa tersebut ditugaskanlah untuk membuat sebuah gerakan senam ritmik. Kemudian kita tentukan dalam berapa jangka waktu mereka untuk membuat gerakan tersebut. Nah, kemudian kita setelah waktu habis atau waktu yang ditentukan selesai, barulah kita melakukan asesmen. Ini seperti itu, Pak. Siap, terima kasih Pak Heri. Pak Heri, mungkin nanti akan pembelajarannya senam ritmik nih sepertinya, karena udah molotov nih. Seperti siswa itu disuruh membuat senam ritmik sendiri mungkin ya gitu Pak Heri ya, dengan diferensiasinya gitu, silahkan berkarya sendiri, musiknya bebas, yang penting berhubungan dengan kebugaran jasmani, mungkin begitu ya Pak Heri ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Nah, selanjutnya di sini adanya yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nih, Bapak Ibu, udah kebayang nggak nih merancang asesmen otentik itu dan menerapkannya seperti apa? Misalnya dalam pembelajaran apa temanya untuk persiapan nih, ada gambaran untuk nanti kita memvideo atau membuat RPP nih. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu merancangnya nih asesmen otentik itu sampai menerapkannya? Sepertinya ini baru kemarin nih, masih teringat. Nah, lampu terus hurung deui di dieu mah, alhamdulillah caang. Pak Heri, silakan Pak Heri, bagaimana nih? Ini sekalian diskusi aja Pak, barangkali saya salah gitu. Mohon silakan. Jadi nanti kan seperti ini Pak, rencana contohnya seperti permainan bola voli nanti materinya contohnya ya. Jadi kita kan yang pertama tujuan pembelajaran nanti tertuang pada model gitu. Nah, pada modul. Nah, kemudian kita langkah kedua yaitu menentukan asesmen pembelajaran. Jadi apakah tepat apa tidak. Jadi saya menggunakan asesmen otentik. Jadi nanti para siswa itu bermain bola voli, kemudian kita melakukan asesmen. Jadi segala teknik kita nilai. Nah, kemudian setelah selesai kita kumpulkan lagi. Nah, barulah di situ kita melakukan asesmen pembelajaran diferensiasi, Pak. Jadi nanti kita pisahkan tuh yang mahir sama yang belum gitu. Nanti kita lakukan pembelajaran. Nah, kemudian siswa yang mahir tersebut apakah tepat apa tidak, kita menggunakan yang namanya model pembelajaran SEM gitu. Jadi nanti akan ditugaskan ada yang ya posisinya sebagai wasit, pemain, mungkin yang lain-lain. Nah, siswa yang belum mahir barulah kita mengajarkan yang sesuai teknik yang belum dikuasai. Ini seperti itu Pak, apakah tepat apa tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Silakan, ada yang mau membantu Pak Heri nih. Apakah itu cocokkah? Apakah itu apa? Silakan berargumen sama Pak Heri, memberikan kepada Pak Heri itu tambahan-tambahannya. Mungkin silakan Bapak Ibu. Pak Fajar gimana? Jangan hanya jempol. Nah, Pak Fajar silahkan. Menurut Pak Fajar nih Pak Heri itu silakan. Kalau saya menyimak apa yang direncanakan Pak Heri untuk diimplementasikan besok atau lusa, saya kira itu cukup relevan karena di sana menggabungkan, mengintegrasikan nuansa diferensiasinya ada, SEM-nya ada, jadi intinya keterlibatan siswa full gitu. Jadi tadi dipandang udah mahir, dia bisa ditempatkan sebagai wasit dan sebagainya. Setelah itu kan berarti selain ngawasitan lamun tema dinasem berjalan juga
bisa memberikan edukasi-edukasi atau pengarahan-pengarahan ke siswa yang dianggap kelompok remedial lah. Kan itu berarti namanya teh kelompok pengayaan gitu ya. Saya rasa memang cukup relevan dan saya tertarik juga metode seperti itu. Maksudnya, tapi entah efektif mau diterapkan di SD gitu kan. Ada Pak Heri mah ada budaknya sudah carembul SMP mah gitu. Bagus Pak Heri, terima kasih pencerahannya Pak Heri. Oh, udah, terima kasih Pak Fajar udah memberikan ya Pak Heri, katanya bagus. Mungkin ada yang lain nggak nih? Yang ada gambaran untuk merancang asesmen otentik. Pak Heri sudah nih, ada gambaran di bola voli ini. Pak Heri boleh saya menambahkan ya, Pak Heri ini sedikit aja tentang pembelajaran. Saya setuju dengan Pak Fajar ya. Udah, Pak Heri itu udah semuanya ada seperti tadi. Adanya asesmen awal dulu mungkin, asesmen awal, tapi dengan adanya otentik dulu digabungkan. Jadi dalam poli yang nyatanya dulu. Mana yang siswa udah bisa servis, dipisahkan, ya mungkin ya. Udah bisa semes. Oh ini udah mahir nih dengan rubrik-rubrik penilaian yang Pak Heri punya. Begitu mungkin ya. Jadi nah nanti pas pembelajaran berikutnya, dipisahkan mana yang mahir, mana yang belum, mungkin ada yang cukup, dan justru yang mahir juga nanti bisa membantu gurunya, ya Pak Heri, dalam pembelajaran gitu. Kalau yang mahir mah, yang belum bisa dibantu oleh yang mahir. Nah, terus saya dikaitkan dengan SEM, Sport Education Model, Pak Heri begini, menurut saya jangan menentukan Pak Heri siapa wasitnya, siapa hakim garisnya. Nah ini diserahkan kepada siswa kalau mau SEM. Seperti kemarin kan, seperti saya menyerahkan kepada Pak Ketua nih, silahkan siapa. Nah Pak Ketua kan langsung berembuk nih, rapat panitia. Siapa yang bisa IT? Oh, Pak Adita, gitu kan. Jadi betul-betul ada choice dan ownership-nya. Nah di sana SEM itu bukan ditentukan oleh gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator saja mungkin di sana. Jadi begitu, menjelaskan bagaimana nih SEM itu terjadi. Mungkin tambahannya dari saya seperti itu ya Pak Heri. Pak Heri adakah? Oh iya Pak. Oke, Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Terima kasih Pak Heri. Ada yang lain? Bagaimana merancang? Udah ada gambaran nih merancang nanti supaya nanti tidak kaku lagi, nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain kekurangannya, mungkin ada kalau memang lebih nanti lebih bagus lagi bisa diikuti oleh peserta yang lainnya. Silahkan, ada nggak? Silahkan Bapak, Ibu. Tidak ada lagi kah? Oke lah, kita lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what. Nah, ini refleksi dari Bapak akhir. Jadi Bapak itu udah pembelajaran beres itu jangan langsung Assalamualaikum, nanti bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, silakan berdoa. Nah, itu kurang tepat. Jadi Bapak Ibu harus merefleksikan dulu seperti what, so what gitu kan. Dan now what, sekarang mau apa gitu si siswa itu. Jadi siswa itu betul-betul pikirannya itu terpantik oleh Bapak Ibu untuk menjelaskannya di depan teman-temannya salah satunya. Ini dipelajari di dalam modul 1.1. Nah, ini untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi itu. Nah, tahap pertama misalnya what? Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Jadi menggali informasi apa nih informasinya ke siswa itu. Gitu. Ini adanya di modul 2.1 sampai 2.5. Nah, tahap kedua adanya so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Nah, dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Ini ada di 2.1 dan 2.5. Nah, tahap refleksi terakhir adanya now what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Ini now what itu
sekarang nih mau apa nih? Adanya evaluasi dan merencanakan perbaikan-perbaikan. Misalnya anak itu kurangnya bisa di apa? Passing bawah, tangannya kurang lurus, misalnya refleksinya itu kan. Adanya perbaikan-perbaikan untuk ke depannya. Dilanjutkan dengan dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu konseptual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan. Nah, ini maksudnya siswa yang maaf, ada siswa inklusi mungkin di kelas Bapak Ibu ini harus dibedakan nih dengan diferensiasinya. Mungkin juga siswanya itu perempuan, jangan disamakan dengan laki-laki gitu kan. Misalnya lari perempuan dalam 2 keliling harus 2 menit, laki-laki juga 2 menit. Jangan. Ini isu-isu ketidakadilan ini harus Bapak Ibu pahami ya bagaimana peserta didik Bapak Ibu yang diferensiasi itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. 2, jujurlah tidak apa-apa untuk mengukur kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan memperbaikinya. Misalkan Bapak Ibu ada kesalahan mengajar nih, bisa ke rekan sejawat nih, saya kurangnya apa gitu kan, jujur. Terus di modul ini saya kurangnya apa. Silakan Bapak Ibu yang satu sekolah mungkin silakan berbagi satu sekolah itu ilmu-ilmunya dibagi. Jangan pelit ilmu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya inovasi-inovasi pembelajaran. Ini untuk kepentingan kita bersama ya. PJOK harus maju dari pembelajaran-pembelajaran yang lain. Jadi jangan terkesan PJOK itu oleh guru-guru yang lain itu kalau menurut saya juga bisa mengajar PJOK. Nah, itu harus disingkirkan bahasa-bahasa itu. PJOK ini harus berbeda dari pembelajaran yang lain. Kita itu sebagai guru PJOK jangan disamakan sebagai guru agama misalnya. Karena rata-rata kalau dulu gitu, tidak ada guru PJOK, guru kelas yang ada. Guru agama juga yang ada di SD. Nah, sekarang kita harus tampil di depan. Mungkin dalam ekstrakurikuler kita harus memberikan prestasi untuk peserta didik. Seperti halnya kemarin saya lihat di ulang tahun Kabupaten Pangandaran ya, Bapak Ibu, banyak sekali yang diraih nih di tingkat kabupaten ya, O2SN, ada yang diberikan reward, ada yang piala, uang pembinaan dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah bekerja. Nah, pekerjaan Bapak Ibu lagi tingkatkan lagi supaya PJOK lebih baik lagi ke depan, begitu mungkin. Yang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Nah, selanjutnya rubrik penilaiannya Bapak Ibu nanti begini ya. Ini hanya gambarannya saja, nanti ada kriterianya, SWOT-nya seperti apa, sangat baik, baik, dan cukup lah. Ini nggak perlu, ini hanya kriteria fasilitator nanti refleksinya. Tapi Bapak Ibu juga harus mengetahui. Nah, lini masanya Bapak Ibu, penyusunan aksi nyata nih, RPP dan modul ajar dulu. Jadi Bapak Ibu membuat dulu RPP seperti halnya kita dalam manajemen, mungkin Bapak Ibu manajemen seperti PWATS ya, planning itu perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Juga adanya ditambah dengan pengawasan dan penilaian. Ya, kalau controlling kan pengawasan. Nah, kalau dalam pendidikan itu ditambah adanya penilaian atau assessment. Nah, di sini di RPP ini ya. Bapak Ibu silahkan tulis. Nah, selanjutnya penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu siap-siap untuk mau bagaimana nih pembuatan video pembelajarannya. Silakan. Terus mic-nya supaya jelas ya, jangan gerencam-gerencam tidak jelas. Silakan Bapak Ibu boleh pinjam kepada mic yang lain atau di sekolah ada mic yang terkoneksi ke dalam HP, silakan bisa pinjam yang punya sekolah. Terus upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Rentang ini 8 hari Bapak Ibu, ini lama. Dari mulai sekarang silakan Bapak Ibu membuat RPP. Nah, ini rentangnya itu 8 hari. Setelah sesi persiapan itu. Nah, selanjutnya penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP dan modul ajar video pembelajaran. Nah, ini penilaian nanti oleh saya, ya. Selanjutnya refleksi aksi nyata tatap maya. Nah, nanti sesudah Bapak Ibu di-upload, berikutnya kalau tidak salah di tanggal 5 Oktober adanya refleksi
refleksi aksi nyata Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 26 sampai 4 November itu Bapak Ibu itu pembuatan ini sampai menguploadnya. Sangat lama sekali, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. 8 hari ya kurang lebih Bapak Ibu. Begitu. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan nggak tentang pembuatan ini atau udah mengerti? Bapak Ibu? Udah mengerti ya? Sudah? Pak Heri sudah ya? Cukup ya? Insya Allah cukup, Pak. Pak Ketua, Pak Paham. Pajang? Insya Allah Pak, cekap. Oke, insya Allah cekap ya. Tinggal Bapak Ibu berkreasi saja pembelajarannya mau apa sesuai dengan kurikulum merdeka, capaian pembelajarannya ini yang terbaru. Kalau Bapak Ibu dulu RPP-nya belum pakai capaian pembelajaran terbaru, sekarang pakai capaian pembelajaran yang itu. Selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Udah ya tadi, merefleksikan sudah, memahami penugasan aksi nyata juga sudah. Siap ya Bapak Ibu. Penutup sekarang sebelum penutup foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silakan untuk dibuka dulu kameranya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, udah kameranya dibuka. Sekarang mau ini dulu sebentar. Pak Diwa, adakah Pak Diwa? Pak Roni udah buka Pak Diwa. Siap. Gaya serius dulu, gaya serius. 1, 2, 3. Ya. Sekarang karena ini mau aksi nyata harus ada diferensiasinya, gaya diferensiasinya. Gini Bapak Ibu supaya aman gaya diferensiasinya. Jangan gini. Kelas 5 diferensiasi kelas 5. Siap. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Siap, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silahkan untuk memimpin doa dulu Bapak Abdul ya, kalau tidak salah. Mengakhiri pembelajaran ini. Mangga Pak Abdul. Siap Pak, terima kasih untuk waktunya. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang telah Pak Fasil berikan kita bisa kembangkan di sekolah kita masing-masing. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu nanti mengerjakan aksi nyatanya ya Bapak Ibu. 8 hari nih ada batasnya. Semoga jangan kalau 8 hari dari sekarang, jangan mendesak sampai akhir. Mungkin sampai diedit. Mungkin Bapak Ibu lah bisa silakan mengeditnya supaya lebih baik lagi. Nanti bisa diupload ke YouTube Bapak Ibu. Mungkin yang sekarang piloting ya, ini sekalian nih, Bapak Ibu. Betul Pak, betul sekali. Piloting ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, silakan mau ini kalau mau keluar. Tewak Pak Abdul. Ayo Pak Abdul. Tewak udah. Namanya Pak belum ditutup.